Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rayusi Utami, mahasiswa pendidikan akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di akuntansi dasar. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Di sini, definisi ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kedua, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Penggunaan akuntansi. Ada dua pihak yang menggunakan pihak akuntansi. Pertama, pihak internal, meliputi pimpinan perusahaan, yaitu manajer, direktur, beserta jajaran manajemen. Kedua, pihak eksternal terdiri dari penanam modal atau investor, calon penanam modal atau pemegang saham atau calon investor. Tiga, pihak bank dan livenaris. Keempat, badan pemerintahan. Kelima, federasi buruh. Bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan secara periodik untuk satu unit ekonomi secara keseluruhan. Kedua, akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintahan. Ketiga, akuntansi penganggaran, bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan data operasi yang telah berjalan dan rencana transaksi keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk masa yang akan datang di suatu jangka waktu tertentu, beserta analisis dan pengontrolannya. Keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan, serta penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Kelima, akuntansi pemeriksaan. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan, dalam hal ini menyangkutkan kebenaran suatu laporan keuangan dan hasil atau kesimpulan yang berguna bagi pihak di luar perusahaan seperti investor, pemilik saham, kreditur, dan pemerintahan. Akuntansi. Keenam, akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan, meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Ketujuh, akuntansi perpajakan, bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT, serta segala sesuatu yang berhubungan masalah pajak, misalnya penentuan objek pajak perusahaan. Prinsip akuntansi. Pertama, kontinuitas usaha, yaitu suatu perusahaan diasumsikan akan beroperasi secara terus-menerus dan melakukan kegiatan sepanjang waktu. Kedua, kesatuan usaha, yaitu suatu organisasi atau perusahaan adalah bagian terpisah antara perusahaan dengan pemilik organisasi atau perusahaan atau individu. Transaksi keuangan yang menyangkut badan usaha tidak boleh
dicampur dengan pemiliknya, dan terdapat garis pemisah yang tegas. Ketiga, periode akuntansi, yaitu harus ada batas waktu dan diterapkan secara tahun karena kegiatan perusahaan berjalan sepanjang waktu, maka proses penyajian laporan keuangan perlu dibagi dalam periode-periode tertentu. Biaya historis, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan dalam suatu transaksi, merupakan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengakuan barang dan jasa yang dikeluarkan, atau dengan kata lain, pengadaan barang dan jasa diakui sebesar uang yang dikeluarkan pada saat pengadaan barang dan jasa tersebut terjadi. Sebelumnya, yaitu semua kejadian perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Keenam, konsistensi. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan, misalnya dalam penilaian persediaan dan penyusutan aktiva. Prinsip ini mengharuskan perusahaan konsisten dalam menggunakan metode yang dipakai. Tujuan dari konsep ini agar laporan keuangan dari beberapa periode dapat dibandingkan. Ketujuh, konservatif. Konsep ini didasarkan atas suatu pendapatan yang menyatakan bahwa kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisasi. Tujuan utamanya untuk mencegah jangan sampai pendapatan bersih dicatat terlalu tinggi. Siklus akuntansi, yaitu berawal dari bukti transaksi, lalu melakukan penjurnalan, lalu memposting ke buku besar. Setelah itu, di neraca saldo. Setelah neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal disesuaikan, ada laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Transaksi akuntansi adalah peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan perubahannya aktiva, moda, utang, dan modal. Beberapa jenis transaksi yang biasanya terjadi pada perusahaan. Pertama, transaksi dengan pemilik adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemilik. Kedua, transaksi dengan kreditor adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditor. Ketiga, transaksi dengan pelanggan adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Keempat, transaksi dengan pemasok adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemasok atau supplier bahan baku. Kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan atau badan atau orang pribadi yang menyediakan nilai tambah berupa produk atau jasa. Jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa pengdebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Peran jurnal adalah sebagai alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit. Di dalam menjurnal, setiap transaksi selalu memasukkan nominal uang di sebelah debit dan kredit dengan angka yang sama. Berikut adalah format yang digunakan dalam jurnal umum. Besar adalah suatu daftar yang berisikan kumpulan dari beberapa rekening. Setiap rekening mempunyai satu buku besar. Berdasarkan siklus akuntansi yang sudah kita pelajari, buku besar dilakukan setelah pencatatan jurnal. Proses pencatatan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Buku besar. Pertama, klasifikasikan setiap transaksi yang memiliki satu rekening sama, misal rekening kas.
Kedua, perhatikan transaksi tersebut berada pada kolom debit atau kolom kredit. Jika berada di pencatatan jurnal pada posisi debit, maka pada saat posting ke buku besar juga harus dimasukkan ke kolom debit. Jika penentuan debit dan kredit sudah dilakukan, selanjutnya masukkan nominal rupiah yang terjadi pada jurnal transaksi. Keempat, mengisi kolom referensi rekening buku besar, misal dengan JU1, artinya posting diambil dari jurnal halaman 1. Kelima, ulangi langkah di atas untuk semua rekening yang ada pada transaksi perubahan akuntansi perusahaan. Buku besar terdapat dua format dalam pencatatannya, yaitu pertama format buku besar 2 kolom dan format buku besar 4 kolom seperti yang berada pada gambar tersebut. Neraca saldo merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Fungsi untuk memastikan setiap transaksi yang berada pada nilai dan posisi yang benar. Sumber penyusunan neraca saldo adalah buku besar. Penyusunan neraca saldo sebagai berikut. Pertama, menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar. Kedua, menyusun saldo tiap-tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditas. Berikut format yang ada dalam neraca saldo. Ayat penyesuaian, yaitu atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo yang berada di neraca saldo agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Tujuan dari penyesuaian yaitu agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening hutang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Kedua, agar setiap rekening nominal, rekening pendapatan dan pembiayaan menunjukkan pendapatan dan pembiayaan yang harusnya diakui pada periode. Kondisi-kondisi yang perlu dibuatnya ayat jurnal penyesuaian antara lain: pertama, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Contoh, karyawan sudah bekerja tetapi belum dibayar. Maka jurnal penyesuaian adalah biaya gaji bertambah di debit dan utang gaji bertambah di kredit. Kedua, keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat tetapi sebagian belum terjadi. Contoh, biaya dibayar di muka. Rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian yaitu pertama, utang biaya, kedua, pendapatan diterima di muka, ketiga, biaya dibayar di muka, keempat, kerugian piutang, kelima, penyusunan aktiva, keenam, biaya pemakaian perlengkapan. Neraca lajur atau kertas kerja atau yang disebut worksheet adalah suatu kertas berkolom-kolom yang digunakan dalam manual proses akuntansi untuk membantu memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuan dibuatnya neraca lajur antara lain: pertama, untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo dan data penyesuaian hingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Ketiga, untuk mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin terjadi. Keempat, untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara logis.
Berikut format neraca lajur yang biasa digunakan. Laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah laporan yang mengabarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajer dengan pemiliknya atau pihak-pihak yang memberikan informasi baik tentang harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi laporan keuangan tersebut akan dapat mengambil tindakan dalam membuat suatu keputusan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari 3. Laporan neraca atau posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan disebut laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang pada tanggal tertentu atau akhir periode akuntansi. Laporan keuangan laba rugi. Laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja suatu perusahaan berupa informasi pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah beban, dapat diketahui sebuah perusahaan mengalami laba atau rugi. Komponen laba rugi perusahaan menyajikan pendapatan dan beban selama satu periode. Pertama, pendapatan terdiri atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha, pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan utama perusahaan. Pendapatan di luar usaha merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha, utamanya misalnya bunga bank atau dividen. Kedua, beban. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh hasil ekonomis. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Komponen laporan perubahan ekuitas meliputi modal awal, investasi tambahan, laba atau rugi yang bersih, prive, dan modal akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi akuntansi dasar secara sederhana. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.